Wabarakatuh. Baik, sesuai kesepakatan kita minggu yang lalu, kelompok ya. Oke. Ini kan kemarin udah tak ceritakan. Akhirnya yang buku yang kita pakai itu kan pakai yang Siddiq Asari ya, Mbak ya, yang dibawa kemarin contoh sampel. Nah, buku ini setelah kami cek di penerbit sana untuk Siddiq Asari itu ternyata sudah tidak cetak. Yang tersedia yang punyanya sama sih, podo ae cah temanya sama, isinya sama. Beda penerbit misalkan saya dengan misalkan Budian gitu, cuma sama-sama menerbitkan buku yang sama. Nanti itu saya tak. Sementara karena belum datang, kita untuk membuat nyusun laporan keuangan pakai buku ini aja dulu. Minggu depan sudah selesai. Jadi itu saya tarik, tapi itu jangan lembar kerja, jangan di ini ya, jangan pakai dulu ya. Sudah langsung. Tapi sebenarnya sama isinya. Artinya instruksi ini podo. Sama. Ya juga membuat laporan persis, cuma bedanya di soalnya paling nominal dan sebagainya. Karena ini saya kemarin konfirmasi ke penerbit, udah nggak cetak. Ada versinya ini sama persis, beda penulisnya. Sama, isinya sama. Sama. Iya, sama. Ini nanti saya tarik karena yang dipakai bukan ini. Nanti hari ini kita pakai ini dulu yang untuk menyusun 2 laporan keuangan aja. Hari ini kita gitu tuh. Makanya saya bilang kalau belum diorek-orek, ini jangan diorek dulu. Ini buat sudah lanjut wis gak apa-apa. Untuk arsip kami di lab gitu, ya. Oke, berarti sekarang untuk materinya AKM sudah masuk belum? Sudah ya, oke. Berarti hari ini silahkan menggabung ke kelompoknya kemarin. Ada berapa kelompok kemarin? 6 ya? 6, oke. 6, silahkan. Ada pertanyaan di belakang ini ya, 6 ya, monggo. Jadi hari ini kita masuk pada materi menyusun laporan keuangan, menganalisis akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Siap berkompetisi hari ini ya. Cepet-cepetan kelompok mana yang selesai nanti. Bercoba untuk bergabung dengan tidak di luar circle-nya, ayo. Boleh digabung gini, ada depan, bebas. Bener udah dikirim minggu kemarin, entah di mananya kok malah belum datang. Kargonya mungkin. Ya saya 3 hari itu audit, saya 3 hari nyampe loh Mbak. Ini apa? Ini kan dibalik sudah. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah? Sudah, perhatikan saya dulu. Perhatikan dulu, nanti Anda baru beraksi. Oke. Di buku yang mesti kurang tak pinjemin satu lagi nih, yang mana yang butuh kurang satu. Yang buku soal. Nah, di bab 1 itu adalah kita mengerjakan terkait dengan laporan keuangan. Tentunya Anda sudah mahir ya, karena sudah semester berapa? 3 ya. Laporan keuangan itu terdiri dari berapa? Ada berapa unsur-unsur laporan keuangan itu? Sebentar saya ke sana. 1. Salah nggak apa-apa, yuk berbunyi. Laba rugi. 2. Neraca. 3. Perubahan modal, perubahan ekuitas. 4. Terus kas. Enggak, satu lagi apa?
catatan atas laporan keuangan. Sekarang, laporan keuangan dari satu laba rugi. Laba rugi itu akunnya apa saja isinya? Pendapatan sama biaya. Kalau neraca atau laporan posisi keuangan isinya apa? Aset, kewajiban dan ekuitas, atau aset, liabilitas dan ekuitas istilahnya kalau di IFRS ya. Itu. Jadi aset terdiri dari aset lancar dan tidak lancar, atau aset tetap dan tidak tetap. Aset tetap berarti ada apa? Kak, ya. Jadi urutannya itu dari yang paling liquid, paling gampang dicairkan. Pertama dari kas, persediaan, piutang, ya kan? Baru ke aset tetap, bangunan, kendaraan, peralatan, tanah, ya itu. Nah, kemudian aset tak berwujud ada lagi, ada paten, ada hak-hak cipta, ada goodwill dan sebagainya. Nah, kewajiban atau liabilitas terdiri dari hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, hutang wesel, hutang gaji, hutang dagang dan sebagainya. Ekuitas terdiri dari modal, ya ada modal saham, ada modal sendiri, ada laba ditahan, ya. Itu adalah unsur dari laporan posisi keuangan. Kemudian unsur-unsur dari laporan perubahan ekuitas apa? Modal dan modal awal, laba atau rugi, kemudian modal akhir, ya kan, terjadi liabilitas. Oke, nah sekarang di dalam di materi bab 1 ini Anda disuruh menganalisis unsur-unsur laporan keuangan. Jadi di bab 1 di soal 11 itu ada beberapa posisi akun-akun di laporan posisi keuangan. Silahkan digolongkan menurut apa? Menurut apa di situ? Nah, ya kertas kerjanya coba dilihat, diinceng. Ini tak pinjemi satu lagi, siapa yang butuh kertas kerjanya? Itu 4. Anggotanya paling banyak siapa? Itu juga banyak anggotanya. Oke, dibuka kertas kerjanya. Apa itu unsur-unsurnya? Nah, sekarang di folio dulu nggak apa-apa, disesuaikan dengan yang ada di situ. Jadi Anda dicoba untuk menganalisis akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan. Silakan, bab 1 dulu dikerjakan. Berapa menit kira-kira? Cepet ini. Di bawah siapa? Ini anak ngomong. Ini mau yang dapat aksi double. Mana tak taruh lagi ya, temanmu nggak ada yang bawa. Waduh. Sana. Priwek. Beresiko teman-temannya. Itu Anda pilah-pilah mana yang masuk aset, mana yang masuk liabilitas, mana yang masuk ekuitas. Ya kan kata kerjanya? Oke. Nah, aset itu diurutkan lagi, urutannya ada. Yang paling awal, yang paling liquid itu apa? Apa yang paling liquid? Kas. Kas dulu. Kas nomor 1. Urutannya A dan A loh. Urutan apa? Asetnya kan dari A. Bukan, jangan abjad. Jadi kalau udah masuk akuntansi laporan keuangan itu urut-urutannya yang paling liquid. Paling mudah pencairannya, paling mudah penggunaannya. Yang pertama adalah kas. Kas itu ada macam-macam ya, ada 2. Ada kas kecil, ada kas di bank. Kira-kira antara kas kecil dengan kas di bank lebih mudah mana penggunaannya? Kas kecil. Berarti urutan paling pertama adalah kas kecil. Setelah kas kecil baru kas di bank berurutan. Coba Anda urutkan, nanti kita cek bareng-bareng. Saya sambil ngabsen ya, nggak usah konsentrasi toh.
Boleh searching Google materi silahkan. Ini bukan ujian, ya. Jadi boleh cari-cari uji.
Anda buka SIM-tik ada yang bisa? Nggak bisa ya? Bisa? Ya, saya nggak bisa. Saya tuh connect juga, kok nggak bisa ya?
Sudah ya? Sudah. Sudah. Lu kok belum ditulis? Kenapa simtik saya tidak bisa? Oke, kita bahas yang soal satu-satu. Kelamaan berdiskusi ini. Perhatikan, saya tidak akan mengulangi lagi. Perhatikan, entah siapa salah satu perwakilan kelompok memperhatikan ya. Oke, sekarang di neraca atau laporan posisi keuangan itu terdiri dari, di situ penggolongannya apa? Oh iya, ada papanya ya. Aktiva lancar terdiri dari apa coba? Urutan pertama apa? Berikutnya setelah itu oke, setelah itu persediaan. Berikutnya berikutnya loh, peralatan dulu. Peralatan kantor. Jadi setelah persediaan barang, lihat intinya urutan persediaan, setelah itu peralatan. Nah, setelah peralatan baru akumulasi, di bawahnya depresiasi peralatan kantor. Udah? Berikutnya apa lagi? Kendaraan.
Kemudian berikutnya setelah kendaraan adalah akumulasi depresiasi kendaraan. Setelah kendaraan baru apa? Oh, berkendaraan. Tanah dengan gedung cepat mana kita jualnya? Ya gedung dis. Liquid. Jadi urutan itu yang paling liquid, Mbak. Jadi ini kalau di akuntansi itu yang paling mana sih yang paling mudah kita tukar dalam bentuk uang? Itu urutannya. Ya. Berarti gedung dulu. Gedung, kemudian akumulasi depresiasi gedung. Setelah itu apa? Dalam. Itu yang akumulasi itu bukan aset tetap. Bukan. Urutan langsung di bawahnya. Langsung di bawahnya. Pernah lihat laporan bos? Sendiri-sendiri toh? Iya. Coba. Nah, kurang gawa kamu bawa satu pun. Kalau di urutan laporan posisi keuangan seperti langsung di bawahnya gitu. Biasanya berdasarkan urutan laporan posisi keuangan. Yo enggak sama. Sama. Nah, kamu salah paham tuh sama. Yang masuk aset lancar itu berarti tadi apa? Kas kecil, kas di bank, ya kan? Nah itu persediaan piutang itu masuk di aset lancar. Oke, sewa di muka itu asumsinya gimana kita? Sewa di muka gimana itu? Coba Anda jelaskan. Ada yang bisa bilang, sewa di muka itu Anda punya hak atau Anda punya kewajiban? Kenapa kok punya hak? Oke ya, berarti dia masuk aset lancar. Oke, surat-surat berharga, contohnya apa? Oh, agusan bukan. Surat berharga apa kira-kira? Wesel, akte tanah itu masuk lama itu. Wesel, ya wesel surat berharga toh. Wesel itu kan dari misalkan kita meminjami orang uang, dia menerbitkan surat perjanjian dan ini bisa digadaikan atau didiskontokan ke bank, maka masuk kepada aset lancar. Paham ya? Jadi yang masuk aset lancar tadi, ini urutannya dirubah ya. Siapa tadi punya ini? Jadi kas kecil dulu, kas yang ada di bank, kemudian piutang dengan persediaan dahulu mana? Kalau persediaan dapat mana? Piutang dengan persediaan. Halo, piutang dengan persediaan cepat liquid mana? Betul? Oh, ada grup piutang dengan persediaan. Kenapa persediaan? Karena persediaan contohnya apa? Contoh persediaan itu apa? Kamu kalau mau buat roti persediaanmu apa? Tepung, ya kan? Tepung dengan piutangmu di orang lain lebih mudah mana mengkonversi ke uangnya? Berarti urutannya persediaan dulu. Ada aturannya, nggak asal nulis. Ya. Tadi apa? Diulang ayo. Pertama, kas kecil, kas di bank, persediaan. Berikutnya piutang, terus di bawahnya langsung cadangan kerugian piutang. Baru masuk surat-surat berharga tadi, ada sewa dibayar di muka. Kenapa sewa lebih dulu? Karena sewa itu kita menagihnya gampang toh, kita udah DP itu ya, sewa itu ya kan. Itu baru surat-surat berharga. Oke. Berikutnya di aset tetap. Perhatikan. Aset tetap tadi urutannya seperti itu sama. Kamu bingung terus saja kan ya. Apa dulu berarti? Peralatan kantor, bawahnya akumulasi penyusutan peralatan kantor, berikutnya tadi apa? Kendaraan, bawahnya akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian apa? Gedung, akumulasi penyusutan gedung, dan terakhir adalah tanah itu terakhir. Itu.
Oke, berikutnya aset tidak berwujudnya apa? Hak paten. Oke. Sekarang masuk ke liabilitas jangka pendek. Kenapa dikatakan jangka pendek? Karena kalau jangka pendek itu umurnya adalah 1 tahun atau bisa kurang dari 1 tahun, itu jangka pendek. Contohnya di situ apa? Yang pertama dulu hutang dagang, kemudian hutang dividen itu apa? Dividen dengan bunga bedanya apa? Ayo, kalau hutang bunga, hutang apa? Bunga yang kita bayarkan bisa bunga wesel, bunga pinjaman dan sebagainya ya. Tetapi kalau hutang dividen itu adalah kita perusahaan memiliki saham. Saya punya perusahaan. Anda investornya. Ya. Investornya. Tahun ini perusahaannya laba besar. Haknya pemegang saham apa? Dividen. Dividen itu tak umum nih. 31 Desember bahwa para pemegang saham per bulan Desember akan menerima dividen sekian persen misalkan ya. Tetapi saya umumkan toh di tahun sekarang 2023 belum saya bagi. Hanya mengumumkan akan saya bagi nanti di tahun 2024, berarti hutang saya punya hutang dividen kepada para pemegang saham. Itu jangka pendek atau jangka panjang? Ayo, pendek atau panjang? Tak suruh Pak menganalisis. Kalau keuangan mah gini, ya. Tidak perlu dihafalkan, tapi dipahami. Jangka panjang apa jangka pendek? Panjang. Jangka pendek apa berarti? Utang bunga, utang dagang, utang gaji, PBB, karyawan, UPPH badan. Dibaca sendiri di situ. Ditulis. Nah, tulis itu apa tadi? Balik nih. Ayo. Ayo utang dagang. Gaji karyawan. PBB. PPH karyawan, PPH badan. Dah itu. Baru liabilitas jangka panjangnya adalah apa? Jangka panjang apa? Wesel jangka panjang dan utang dividen. Berikutnya ayo sekarang ekuitas. Oke, modal saham. Laba ditahan. Apalagi? Agio saham. Sudah. Ada yang belum masuk? Apa yang belum masuk? Ada? Biaya ditangguhkan itu apa? Coba biaya ditangguhkan itu contohnya apa? Searching kan, HP-nya tuh dimanfaatkan kalau lab gini, orang di sosmed tok, boleh. Apa? Biaya ditangguhkan sama dengan? Benar. Gimana coba? Biaya ditangguhkan adalah biaya yang sama dengan biaya dibayar di muka. Berarti bagi kita apa itu? Sama dengan sewa dibayar di muka enggak? Ayo, posisinya sama enggak? Biaya ditangguhkan berarti sama ya. Berarti nanti masuk di mana? Lancar. Masuk aset lain-lain. Kalau enggak cukup berarti masuk aset lain-lain. Udah ya, masuk ya. Sekarang satu lagi yang belum masuk apa? Ya sudah, asuransi 2 di muka tadi. Asuransi di baru masuk aset ya tadi, masuk aset lancar. Atau kalau di situ nggak ada temannya masuk aset lain-lain aja, nggak apa-apa. Ada lagi yang belum masuk? Apa? Apa yang belum masuk kurang satu? Apa? Pendapatan jasa diterima di muka, Mbak ikut mana itu?
Pendapatan jasa diterima di muka. Ayo, itu apa itu? Hak apa kewajiban? Hak itu apa? Pendapatan jasa diterima di muka. Hak apa kewajiban kita sebagai pemilik? Kenapa kewajiban? Oke, kita menerima DP pembayaran dulu, tapi kita belum melakukan pekerjaan. Masuk apa berarti? Liabilitas jangka panjang. Hah? Jangka panjang apa pendek? Nah. Panjang apa pendek? Ayo coba, kalau pendek kenapa alasannya? Segera dilakukan. Jadi ada alasannya, tak putar-putar biar ininya berpikir, tidak menunggu dituntun. Baca pocah kayak nah ini gak ngantuk toh. Sudah masuk semua ya, berarti tulis yang benar. Bedakan ya, pendapatan jasa diterima di muka, sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka. Itu berarti itu diingat itu hak atau kewajiban. Ini yang tepung roti pokoknya. Berarti kita tadi kok. Wah, mak sedikit pakai banget. Nang arep kono lho, Mas. Mat kuliah sama Mbak Anggi, matkulnya itu. Sebentar lepas dulu. Nanti kan dua Bu.